Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wal ali ma' sahbihi wa tabi'in ila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'abataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhamu yang kucari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat ma'rifat kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi sallimil ummah ilal abadi wan ni'amah ilahi sallimil ummah minal abadi wan ni'amah wa min hammin wa min gummah bi ahlil bariyah Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Berimanlah kepada Allah, beribadah kepada Allah, berimanlah pada Allah, beribadah kepada Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudaraku ikhwan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah ke derajat yang mulia, ke derajat yang tinggi, ke derajat yang luhur, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk istiqomah mendirikan sholat sebelum kita disolatkan. Untuk istiqomah berzikir kepada Allah sebelum kita dihadiahi pahala zikir. Untuk istiqomah membaca Al-Quran sebelum kita dibacakan Al-Quran manakala kita sudah meninggal. Untuk bersodakoh sebelum kita disodakohi apabila kita sudah meninggal. Di mana yang empat perkara ini merupakan amalan yang apabila kita istiqomahkan secara kontinu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari azab kubur, dari siksa kubur. Alam kubur kita nanti oleh Allah akan diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Apabila yang empat perkara tersebut kita istiqomahkan. Yang pertama sholat, yang kedua
membaca Al-Quran, yang ketiga bersedekah, yang keempat berzikir dan memperbanyak membaca tasbih. Dengan sholat dan kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, dan dengan membaca Al-Quran, dan dengan bersedekah, dan dengan memperbanyak zikir, juga memperbanyak tasbih kepada Allah, maka niscaya alam kubur kita nanti oleh Allah akan semakin diterangkan, semakin diluaskan, semakin dilapangkan, semakin diindahkan, dijadikan sebuah taman daripada taman-taman surga. Sehingga di saat kita sudah berada di alam kubur, kita enggak merasa susah, kita enggak merasa sengsara, tapi yang ada merasa bahagia. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Baqi Al-Ali Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau telah menjelaskan, man arada ayyan jua min ajabil qabri fa'alaihi ayuladima arba'ata asya'a. Fa'amal arba'atul lati yuladinha wa muhafadatu sholawat wa qiraatul Qur'an wa shadaqah wa qasratut tasbih. Barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, maka hendaknya ia menjaga, membiasakan, mengamalkan 4 perkara. Yang pertama, menjaga kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat 45 waktu, juga sholat Jumat. Yang kedua, menjaga dan selalu membiasakan membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjaga dan selalu membiasakan untuk gemar bersedekah, baik bersedekah berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, dan ataupun berupa amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Dan yang keempat, menjaga dan selalu membiasakan memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila yang 4 perkara ini kita jaga, kita pelihara, kita biasakan, kita amalkan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan, secara terus-menerus, dengan penuh kesabaran, maka dijamin manakala kita sudah berada di alam kubur, kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Para jamaah ikhwan thariqah qadiriyah, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, rahimakumullah wa hadakumullah. Sekarang kita berada di alam dunia. Sekarang kita di alam dunia mempunyai rumah tempat tinggal, di mana di dalamnya kita berkumpul bersama keluarga, bersama istri, bersama anak. Namun jangan lupa bahwa cepat atau lambat rumah tempat tinggal yang kita berkumpul di dalamnya sekarang itu akan kita tinggalkan. Mau tidak mau pasti akan kita tinggalkan. Lalu kemudian kita akan menjadi penghuni rumah masa depan
mau tidak mau kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Sudahkah kita memikirkan, mempersiapkan bekal untuk kita nanti hidup di alam kubur, di mana kehidupan kita di alam kubur ini akan jauh lebih lama ketimbang kehidupan kita di alam dunia sekarang ini. Kalaulah di alam dunia kita memperbaiki rumah kita, menerangi rumah kita dengan lampu-lampu dunia, supaya rumah kita terang, supaya kita tinggal di dalamnya nyaman, kita cat, kita rapikan, kita bersihkan, bahkan disemprot pakai pewangi. Padahal itu cepat atau lambat rumah itu akan kita tinggalkan. Sudahkah kita memikirkan tentang kenyamanan rumah masa depan kita nanti yang akan kita alami, yang kita akan masuk ke dalam rumah itu? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita tinggal di rumah kita, berkumpul bersama istri dan keluarga. Nanti suatu saat kita akan tinggal berada di rumah masa depan yang namanya alam kubur itu sendirian. Kita nengok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mana istri saya? Nggak ada. Yang dulu selalu menemani saya dalam tidur di kamar, sekarang kok nggak ada, saya sendirian nih. Mana anak-anak saya? Mana mobil saya? Mana jabatan saya? Mana pangkat saya? Nggak ada. Jadi hidup ini ibarat mimpi. Ibarat orang lagi tidur mimpi punya rumah gedung mewah, mimpi punya mobil banyak, mimpi punya istri cantik, anak-anak cantik, cakep, seneng perasaan kita dalam mimpi. Dalam mimpi perasaan kita senang banget. Begitu bangun, mata melek, ternyata apa yang kita lihat dalam mimpi gak ada semuanya. Itu yang akan kita lakukan di alam kubur seperti itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Sebenarnya kita di dunia sedang dalam keadaan mati. Nanti kita bangunnya baru dalam kubur. Oh, ternyata gak ada semuanya. Ikhwan, akhwat, thariqah qadiyah wa naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga dalam sebuah syair kita pernah mendengar sebuah syair yang berbunyi, di alam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Di alam kubur kita sendiri, tiada lagi anak dan istri. Jika tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Jika durhaka pada ilahi, niscaya kita akan sengsara. Para jemaah, yuk kita pikirkan rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Kalaulah kita ingin hidup nyaman di rumah masa depan kita yang namanya alam kubur, maka dari sekarang kita berusaha melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang dapat menyebabkan nanti rumah masa depan kita menjadi nyaman, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Kalaulah kita mengharapkan rumah masa depan kita nanti yang namanya alam kubur ingin terang benderang, maka lakukanlah amalan-amalan yang dapat menangi alam kubur. Mustahil, impossible, tidak mungkin kita mengharapkan nanti manakala kita sudah berada di rumah masa depan yang namanya alam kubur, kita mengharapkan alam kubur kita terang, tapi kita tidak mau sholat. Padahal sholat itulah yang akan menerangi alam kubur. Kita mengharapkan alam kubur
kita luas, lapang, terang, tapi kita nggak mau berzikir. Padahal zikir itulah yang akan membuat luas alam kubur kita, yang akan membuat terang alam kubur kita. Kita mengharapkan rumah masa depan kita yang namanya alam kubur ingin indah dijadikan taman surga, tapi kita nggak mau bertasbih kepada Allah, nggak mau baca Quran. Mustahil. Ibarat orang pengen kenyang perutnya tapi nggak mau makan. Ikhwan akhwat thariqah qariyah wal masafadiyah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sedangkan yang namanya kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur itu pasti tidak bisa disanggah lagi, tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa ditolak mau tidak mau, kita akan masuk alam kubur. Karena kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Di akhirat Allah menciptakan dua tempat, yang satu tempat dengan penuh kenikmatan yang sempurna tiada tara tiada banding, namanya surga. Untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang selalu beramal, selalu berbuat baik ketika hidup di alam dunia. Yang kedua namanya neraka, suatu tempat yang penuh dengan berbagai macam azab, siksa yang menghinakan, yang menyakitkan, yang membuat kita sengsara menderita. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita berasal di alam dunia tidak ada, akan kembali menjadi tidak ada. Semuanya akan kembali kepada Allah karena semuanya milik Allah. Nah, ketika kita akan kembali kepada Allah, akan menuju alam akhirat, kehidupan yang sebenarnya, maka pintu pertamanya adalah alam kubur. Kata Nabi, anal qabru awwalu manazilil akhirah. Fa inna jamin ba'dahu aisar minhu wa lam yakun minhu fa ma ba'dahu asatu minhu. Bahwasanya alam kubur itu adalah tahap pertama. Bahwasanya alam kubur itu adalah merupakan pintu pertama menuju alam akhirat. Maka jika seseorang di alam kuburnya selamat dari azab kubur, dari siksa kubur, pama ba'dahu aisara minhu, maka ia menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat akan selamat pula. Sebaliknya kata Rasulullah, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Dan jikalau ia tidak selamat di alam kubur, mendapatkan azab kubur, mendapatkan siksa kubur, belumlah ke alam akhirat, baru masuk pintu pertama sudah disiksa, sudah diajak, mendapat azab kubur, siksa kubur yang mengerikan. Maka orang seperti ini kata Nabi, pama ba'dahu asaddu minhu, ia menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat akan mendapatkan azab lebih berat lagi. Selamat atau tidak kita nanti di alam kubur tergantung apa yang kita lakukan sekarang ketika kita hidup di alam dunia. Kalau kita beriman kepada Allah, kemudian menyempurnakan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah, dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, yang keseluruhannya itu kita lakukan atas dasar lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, mengharap ke Allah, maka tentu nanti begitu kita masuk rumah masa depan yang namanya alam kubur, maka alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan taman surga dan kita bahagia di situ. Kebahagiaan yang kita dapatkan di alam kubur itu lebih daripada kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia. Jadi alam kubur itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi siksa. Kita hidup nanti di rumah masa depan alam kubur bisa bahagia, bisa sengsara, bisa senang, bisa menderita. Itu tergantung amal kita. Maka dulu
gunakan sisa-sisa umur kita, kesehatan badan kita untuk tetap istiqomah membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhi segala larangan Allah. Terakhir saya ingin menyampaikan, sallu qabla an tusallu, sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian nanti disolatkan di depan imam. Manakala kalian sudah tidak bernyawa, manakala kalian sudah menjadi jenazah. Sodaku qabla an tusaddaku, bersodakohlah kalian sebelum kalian disodakohi. Manakala kalian sudah meninggal dunia, kalian disodakohi oleh keluarga kalian. Ta'allamu qabla an tu'allamu, ngajilah kalian sebelum kalian diajikan nanti. Manakala kalian sudah mati. Tahallalu qabla an tuhallalu, bertahlillah kalian, perbanyaklah zikir la ilaha illallah oleh kalian sebelum akhirnya nanti kalian pasti akan ditahlilkan, akan dibacakan la ilaha illallah. Demikian, oleh karena sudah pukul 23 lewat 2 menit, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara kita, juga ikhwan akhwat yang pada malam ini tidak sempat hadir, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat, maslahah, kesehatan yang selalu digunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah bekal buat kehidupan kita nanti di rumah masa depan yang namanya alam kubur, buat bekal kita nanti hari kiamat di alam mahsyar, buat bekal kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka oleh karena itu kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia, tertipu dengan kemewahan dunia yang bersifat fata morgana. Kamu kejar dunia sampai kamu lupa bahwa kamu akan pulang ke akhirat, bahwa kamu akan menghadap Allah, bahwa kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang kamu lakukan selama kamu hidup di alam dunia nanti di hadapan Allah. Akhirnya mari kita tutup acara zikir khotamah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Allahumma rzuqna istiqamah fil ibadah wa bi kulli khairin
علينا مالا بركة من طاعتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعل لنا وزيرا من أهلنا واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من المؤمنين بالدين والدنيا والآخرة ولا تجعلنا من الخاسرين الهالكين الحاسرين في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ada nafas yang ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim